Kedua, kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop. Bukan hanya santri usia anak-anak, yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobilnya mewah hingga harga miliaran. Sarungnya aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu deh. Dan satu keluarga nih, sana family kecipratan duitnya. Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit ya enggak sih? Tapi ya gimana ya, dengan ngasih amplop pada kiai kan diharapkan bisa dapat berkah. Kalau enggak ya ambil hikmahnya aja deh. Lap daun. Udah kaya raya, dikasih banyak amplop. Pekerjaan mengurus rumah yang harusnya dikerjain oleh asisten rumah tangga dialihkan dong ke santri dan santriwati. Karena belakangan viral nih beberapa video para santri dan santriwati. Baik, sahabat Asik Ngaji, ada sebuah program di televisi bertajuk Expose Uncensored. Tayang di Trans7, menayangkan potongan adegan yang dianggap ringan oleh sebagian orang, tapi ternyata sebagian yang lainnya justru menyimpan hal yang sangat-sangat luar biasa besar. Di layar terdengar ada suara narator yang membuat penonton itu terheran-heran. Nah, salah satunya tadi harga sarung dikomentarin, kemudian tadi juga ada salah satu ketika mengomentari santrinya minum susu kudu jongkok. Emang apakah ini kehidupan di pondok? Begitu kira-kira yang disampaikan oleh narator tersebut. Sekejap setelah itu dunia maya langsung heboh meledak, bukan karena tawa, karena banyak senyuman di sana, tapi karena ada luka dan ketersinggungan. Nah, di Lirboyo sendiri, khususnya di tempat-tempat lain pada umumnya, para santri dan alumni kemudian mereka aktivitasnya terhenti untuk menanggapi apa yang sedang beredar luas di media sosial, apa yang sedang terjadi. Mereka membaca ulang bagaimana potongan video itu, kemudian hati mereka pun mengherankan, dan kemudian di antara mereka banyak yang bergejolak gitu ya. Kata mereka itu bukan hanya sebatas ejekan saja, tapi itu sudah lebih ke penghinaan terhadap pondok pesantren. Dalam hitungan jam, tagar boykot Trans7 membumbung tinggi. Santri, alumni, ustadz, kiai, bahkan masyarakat umum bersuara, mereka berkomentar dan berbicara demi keharibaan atau demi pesantren yang mereka bela itu sendiri. Nah, salah satunya ada yang berkomentar seperti ini, kalian tidak paham, tapi kenapa kalian malah mencemooh? Begitu kira-kira komentar yang ada di media sosial. Gelombang protes pun itu tak terbendung. Video-video klarifikasi kemudian bermunculan, ada juga beberapa kemudian meminta maaf, sebagian lagi membela, sebagian lagi ada yang diam melihat kondisi yang sekarang sedang terjadi. Kemudian setelah itu pihak Trans7 akhirnya angkat suara dalam pernyataan resminya, mereka meminta maaf kepada pesantren, kepada masyarakat, dan menyebut tayang itu sebagai keteledoran, kata Trans7. Jadi ada keteledoran dari redaksi. Dan pihak Trans7 tentunya berjanji melakukan evaluasi secara menyeluruh. Namun bagi banyak orang justru permintaan maaf itu terdengar seperti suara di tengah gemuruh atau di tengah angin ribut. Ya, samar-samar tapi cepat hilang begitu. Yang diinginkan publik bukan sekedar kata maaf saja, tapi pertanggungjawaban yang nyata dan meminta maaf secara langsung di televisi. Jadi kalau misalkan kemarin ditayangkan di televisi, nah sekarang permintaan maaf juga harus ditayangkan di televisi. Kemudian ada yang berkomentar kontennya biasa, tapi justru hostnya malah kelewatan, begitu kira-kira. Kalau misalkan mau mengomentari, bukankah harusnya mengedepankan adab, mengedepankan akhlak, mengedepankan etika dan sopan santun? Kenapa tidak memakai jalan seperti itu? Dan ada juga yang berkomentar, jadi hostnya kayak yang tak pernah mondok begitu ya.
tak pernah mondok di pesantren, tak pernah survei terlebih dahulu di pesantren, bagaimana keadaan pesantren sebenarnya. Nah, dengan kejadian seperti ini, yang kami khawatirkan di sini ya, yang saya sendiri khawatirkan adalah dimanfaatkan berita seperti ini oleh non-muslim ya kafilah. Dan memang itu nyata terjadi ya kafilah. Itu nyata terjadi. Jadi berita seperti ini dimanfaatkan, mereka memancing di air yang keruh. Dalam keadaan seperti ini memanfaatkan situasi. Nah, alhamdulillah, sebelum kami memperlihatkan bagaimana non-muslim ini memanfaatkan hal yang semacam ini, kami akan menyampaikan terlebih dahulu bagaimana santri-santri atau alumni-alumni yang speak up ya, yang berbicara terkait daripada bagaimana keadaan di pondok. Alhamdulillah. Baik, kita akan lihat terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim, dengerin Trans 7 dan koloni-koloninya ngomong udah kayak nggak ada tenggorokan aja. Curiga nih stasiun TV yang bakalan bantu framing Dajjal pas muncul nanti sebelum kiamat. Ya Allah, apa yang kalian beritakan tentang pondok pesantren adalah kenistaan yang begitu parah dengan bahasa yang mengeneralisasi semua lembaga pesantren. Jadi seakan-akan pesantren nggak ada yang benar. Dengar ya, saya menjadi saksi langsung bagaimana keikhlasan, ketulusan para kiai, para guru dalam mendidik dan mengajarkan para santri. Bayangin, orang yang sudah sepuh, yang kami sebut kiai, itu tengah malam masih keliling, mantau santri di asrama, ikut ngambilin sampah di sekeliling pondok, ikut ngajar di kelas tanpa mengenal istilah pensiun. Apa yang kami makan, itulah yang beliau juga dan para guru-guru juga makan. Cuma bedanya mereka ada sambelnya, kalau kami agak jarang karena khawatir bisa radang, gampang sakit. Kami tiap bulan cuma bayar ratusan ribu aja. Itu udah sama uang makan, uang asrama, uang kelas yang sebenarnya nggak cukup. Tapi kiai bantu dari usahanya, dari ladang sawahnya, dari usaha wakaf produktif pondok. Ada juga yang bahkan nggak sanggup bayar SPP, dibiarin aja. Intinya, kalau nggak tahu bagaimana dinamika kehidupan pondok pesantren, jangan asal nuduh. Astagfirullah. Dah, save dan sebarkan video ini agar orang-orang menjadi paham. Jangan lupa boykot Trans 7. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, Trans 7 telah menayangkan sebuah tayangan yang jauh dari kalimat bijak. Di tengah banyaknya hujatan pada pondok pesantren, media nasional sebesar Trans 7 memilih untuk menayangkan sebuah tayangan yang berpotensi sensitif terkait isu sara. Ini sangat menciderai hati kami tentunya. Etika pemberitaan bukan hanya sekedar formalitas. Ia adalah cerminan kehormatan. Maka apabila media nasional sekelas Trans 7 memberitakan sesuatu yang menuai pro dan kontra, yang sifatnya ujar kebencian terhadap institusi keagamaan yakni pondok pesantren, berarti mereka kehilangan adab dan mereka kehilangan arah. Kalimatnya sangat jelas, ujar kebencian terhadap kiai kami, merendahkan martabat kiai. Seperti apa yang saya katakan, bahwa kini banyak upaya untuk menjauhkan ulama dari umat yang kini kian masif. Salah satunya apa yang dilakukan oleh televisi besar, televisi nasional, Trans 7. Ini adalah sebuah hal yang sangat menciderai hati kami. Dan lebih lucunya, mereka meminta maaf hanya melalui akun TikToknya. Tidak secara langsung, tidak melalui tayangan. Seperti saat mereka merendahkan kiai, seperti saat mereka merendahkan martabat institusi keagamaan yakni pondok pesantren. Baik ya, Pak. Nah, yang kami khawatirkan adalah non-muslim yang menggoreng keadaan semacam ini. Nah, salah satunya misalkan orang ini ya. Ini akunnya non-muslim. Kan biar masuk surga. Apa hubungannya ya, ikhwah? Nah, ini jelas non-muslim ya, ikhwah. Kan biar masuk surga. Nah, kita lihat akunnya. Ini dari non-muslim sendiri ya, ikhwah. Dengan ditandai semacam itu dengan emot yang ya bisa kita tebak lah bagaimana merendahkan begitu ya. Kemudian bukan hanya itu saja. Kita lihat di sini, misalkan ada seorang yang berkomentar gini. Jadi hal yang semacam ini digoreng, hal yang semacam ini mereka dimanfaatkan. Ini emat kami sangat disayangkan ya, wah. Maka kami mengajak untuk menjadikan hal ini sebuah refleksi begitu ya. Dan kita tentunya harus berpikir dengan mendalam apa yang akan menjadi akibatnya kalau misalkan hal ini seperti ini, hal ini seperti itu. Nah, kita harus berpikir apa risikonya, apa akibatnya. Nah, ke sana pikiran kita supaya ya tentunya kita menjadi lebih dewasa lagi gitu dalam beragama dan kita mau agar umat Islam ini bersatu ya, ikhwah. Kita pengen umat Islam ini bersama-sama. Kita tidak mau untuk dipecah belah, kita tidak mau untuk dikotak-kotakan dan sebagainya. Maka dari itu, ayo Islam semuanya bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah.
hati-hati dengan kejadian yang semacam ini dimanfaatkan oleh non-muslim di sana ya ikhwah. Jadi kita harus betul-betul mewaspadai hal itu, dan tentunya sekali lagi kita harus lebih bijak dan kita harus lebih dewasa lagi. Semoga hal ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, untuk kita saling menguatkan dan kita tentunya semakin bergandengan tangan agar Islam semakin kuat dan Islam semakin jaya. Aku qouli hadza ala qumini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.